Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai materi percabangan pada MATLAB. Ilustrasi dari percabangan dapat ditujukan pada flowchart berikut ini. Di sini ada suatu diagram alir. Apabila terdapat suatu belah ketupat, maka akan dilakukan suatu decision atau penarik kesimpulan atau penarik putusan. Di dalam belah ketupat ini ada suatu syarat. Apabila syarat dalam belah ketupat ini terpenuhi, maka jawabannya iya dan output yang dijalankan akan mengeluarkan pernyataan X. Tetapi apabila syarat yang di dalam belah ketupat ini tidak terpenuhi, maka output yang muncul adalah decision yang tidak terpenuhi syaratnya, sehingga outputnya akan mengeluarkan pernyataan Y. Itu ilustrasi sederhana mengenai pencabangan. Pencabangan itu ada dua tipe. Yang pertama, pencabangan if, dan yang kedua, pencabangan switch. Kita mulai dengan pencabangan atau percabangan dengan if. Ada tiga jenis percabangan dengan if. Yang pertama, struktur if and. Yang kedua, nanti ada if else. Dan yang ketiga, nanti ada nested if atau if bercabang. Kita masuk ke struktur if and terlebih dahulu. Pada struktur if and, bentuknya sebagai berikut. Di sini ada sintak if, diikuti dengan kondisinya. Selanjutnya, jika kondisi terpenuhi, maka pernyataan yang di dalam kerangka ini akan dijalankan. Selanjutnya, diakhiri dengan and, sehingga disebut if and. Dalam kata lain, if kemudian syarat kondisi, pernyataan yang dijalankan jika kondisi terpenuhi. Bagaimana jika kondisi tidak terpenuhi? Jika kondisi tidak terpenuhi, maka program tidak akan jalan atau outputnya akan kosong. Itu struktur if and. Selanjutnya ada yang disebut sebagai struktur if else atau lengkapnya if else and. Di sini seperti ilustrasi flowchart sebelumnya, dengan sistem kerja yang sama, ada if, kemudian ada syarat yang disebut kondisi. Apabila kondisi ini terpenuhi, maka pernyataan yang di dalam if akan dijalankan. Tetapi jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka pernyataan yang dijalankan adalah yang di else. Nah, dengan kata lain, ketika kondisi terpenuhi, kita ibaratkan ini sebagai A, maka yang jalan adalah A. Jika tidak terpenuhi, maka yang jalan adalah yang else atau kita sebut sebagai B. Itu ilustrasi tentang if, else, and. Kemudian jika if dan if else digabungkan atau terjadi banyak if yang diakhiri dengan else atau dengan kata lain nested if, itu akan masuk ke bentuk berikutnya. Bentuk berikutnya ada struktur if, else, dan diakhiri dengan and. Di sini kondisinya banyak sekali. Kalau kondisi if and tadi cuma ada satu kondisi, eksekusinya cuma satu. Kalau yang if else, kondisinya cuma satu, eksekusinya ada dua kemungkinan. Tetapi ketika struktur if, else, dan and, kondisinya lebih dari satu, minimal dua. Di sini ada and kondisi. Jika kondisi satu terpenuhi, maka pernyataan dalam kondisi satu ini akan dijalankan. Jika tidak dipenuhi, berarti dia masuk ke kondisi kedua. Apakah terpenuhi? Jika terpenuhi, maka kondisi kedua, pernyataan pada kondisi kedua ini akan jalan. Jika tidak, dia akan masuk ke kondisi berikutnya. Hingga suatu saat akan sampai kondisi terakhir, misalkan kondisi N, maka jika kondisi N terpenuhi, pernyataan pada N tersebut akan dijalankan. Jika tidak, maka yang terakhir yang dijalankan adalah yang di kondisi else atau pernyataan yang ada di else. Jadi di sini banyak kondisinya ya. Kondisi satu terpenuhi, jalan. Kalau tidak berarti masuk kondisi dua.
Kalau kondisi kedua dipenuhi, jalan. Kalau tidak, masuk kondisi tiga. Sampai kondisi ke N, jika kondisi N terpenuhi, maka pernyataan yang di N itu yang jalan. Tetapi kalau tidak dipenuhi pada saat kondisi N, maka yang jalan adalah pernyataan yang ada di else. Dengan kata lain, else ini sisa. Jika kondisi manapun tidak mau menerima atau tidak terpenuhi, maka else-nya baru jalan. Itu untuk struktur if else, and. Jadi untuk pencabangan if ada tiga ya, if and, if else and, dan yang terakhir if else and. Selanjutnya, selain bentuk percabangan if, ada yang disebut sebagai percabangan dengan switch. Seringkali pengujian syarat bukan nilai benar yang berarti syarat terpenuhi saja, atau salah yang berarti syarat tidak terpenuhi. Dengan kata lain, seringkali pengujian itu memiliki syarat yang jawabannya tidak hanya benar dan salah. Jika syarat berupa operasi matematis, maka yang dievaluasi sebagai syarat adalah kesamaan hasil dengan konstanta yang telah didefinisikan sebelumnya. Pada kasus ini, penggunaan pernyataan if, else, and kurang efektif. Untuk itu, telah tersedia pernyataan switch case otherwise. Diawali dengan sintaks switch dan penentuan nama variabel. Selanjutnya masuk ke sintaks case, disebutkan kondisinya, ada kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, kondisi N. Pernyataan dijalankan jika kondisi 1 atau kondisi 2 dipenuhi. Kemudian ada case lagi kondisi A, kondisi B, dan seterusnya. Ini juga akan dijalankan jika kondisi A atau kondisi B terpenuhi. Ada lagi kalau misalnya case-nya pakai kondisi X, kondisi Y, dan seterusnya. Nah, ini juga pernyataan ini dijalankan jika kondisi X atau kondisi Y, dan seterusnya terpenuhi. Jadi intinya, di sini pernyataannya akan berjalan sesuai dengan kondisi mana yang dipenuhi. Apakah kondisi 1, 2, kondisi AB, atau kondisi EG. Bagaimana jika semua kondisi tidak terpenuhi? Jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka masuknya ke dalam otherwise atau pernyataan dijalankan jika semua kondisi tidak terpenuhi. Untuk otherwise. Dan yang terakhir, diakhiri dengan sintaks and. Untuk lebih jelas mengenai materi ini, silakan dicoba latihan 1, latihan 2, latihan 3, dan latihan 4, serta latihan 5. Kelima latihan ini silakan dicoba menggunakan MATLAB dan kemudian dianalisis bagaimana hasil dari kelima sintaks dari 5 latihan ini. Hasilnya tidak perlu dikumpulkan, cukup disimpan saja di catatan masing-masing. Kemudian ketika praktikum kita akan membahas hasil dari kelima latihan ini jika ada waktu. Demikian yang dapat disampaikan mengenai materi pencabangan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan diizinkan bertanya di grup WA atau private chat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah materi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.